dalam seri ke-351 ini didukung oleh para pemain Jika Kusnadi sebagai Tunggadewi, Iwan Dahlan sebagai Pranayam, Ai Uji Rahayu sebagai Raja Dewi, Anas Sambayan sebagai Nini Raga Runting, Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Pranayam sama sekali tidak pernah menduga bahwa dia akan menghadapi persoalan serumit itu. Dia tidak pernah membayangkan sebelumnya. Ayu Wandira. Dia bahkan menganggap gadis itu seperti anaknya sendiri. Dan sekarang tiba-tiba muncul tawaran yang datang dari para junjungannya. Pranayam menjadi kebingungan. Malam itu dia harus mengambil keputusan. Dan sekarang Putri Tunggadewi serta Putri Raja Dewi sudah duduk di ruangan pondoknya. Pranayam menundukkan wajahnya dalam-dalam. Paman Pranayam. Ya, Tuan Putri. Tentunya Paman sudah memperoleh penjelasan dari Kakang Cakradara maupun Adik Kudamerta. Ya, Tuan Putri. Hamba sudah mendengar penjelasan itu. Jadi, Paman sudah tahu duduk persoalannya? Ampun, Tuan Putri Raja Dewi. Hamba sudah tahu. Sekarang bagaimana, Paman? Kami ingin mendengar keputusanmu. Di samping itu, kami juga ingin bantuanmu. Ampun, Tuan Putri. Sebelumnya, hamba ingin bertanya lebih dulu. Silakan, Paman. Kalau memang belum ada yang jelas, silakan bertanya. Benar, Paman. Jangan sungkan-sungkan. Ya, kita memang harus bersikap terbuka dalam persoalan ini. Dan jangan ada yang ditutup-tutupi. Ampun, Tuan Putri. Tuan Putri berdua menyuruh hamba agar mengambil keputusan sekarang juga. Iya, Paman. Kita tidak bisa membiarkan persoalan ini berlarut-larut. Kasihan Ayu Wandira. Iya, Paman. Sebaiknya Paman terima saja. Kita semua tahu siapa Ayu Wandira. Ya, aku kira dia bisa menjadi seorang istri yang baik untuk Paman. Ampun, Tuan Putri. Tuan Putri berdua menawarkan sesuatu kepada hamba. Sekarang hamba ingin tahu, apakah tawaran ini merupakan perintah? Sebab hamba menyadari kedudukan hamba. Tuan Putri adalah junjungan hamba. Kalau memang tawaran ini merupakan perintah, hamba tidak akan menolaknya. Sebab bagi hamba, perintah dari Tuan Putri adalah segala-galanya. Jangan salah paham, Paman. Kami sama sekali tidak bermaksud memaksamu. Kau pun berhak memilih. Kalau memang kau tidak setuju, katakan saja terus terang. Benar, Paman. Tawaran ini sama sekali bukan perintah. Tawaran ini merupakan maksud baik. Maksud baik bagaimana, Tuan Putri Raja Dewi? Jelas semua orang tahu bahwa hamba tidak pantas menjadi pasangan Ayu Wandira. Gadis itu lebih pantas menjadi anak hamba. Usia kami berselisih jauh. Paman Pranayam. Iya. Bagaimana, Tuan Putri? Kita semua tahu bahwa Ayu Wandira sekarang sudah menjadi salah seorang pimpinan di antara kami. Kita sangat membutuhkan kehadirannya. Ya, semula aku sendiri heran. Mengapa sepertinya Ayu Wandira bertingkah laku aneh? Sepertinya dia keberatan diangkat menjadi pimpinan. Tapi rupanya, dia mempunyai masalah pribadi yang cukup berat. Dia mencintai Kakang Cakradara. Kau pasti juga sudah tahu soal ini, bukan? Iya, Tuan Putri. Hamba sudah mendengar dari Tuan Cakradara dan Tuan Kudamerta. Nah, sebagai seorang pimpinan, Ayu Wandira tidak boleh bekerja setengah-setengah. Dia harus bekerja penuh semangat, mengabdi pada kelompok kita ini. Tapi karena dia mempunyai persoalan pribadi yang cukup berat, yang mana sepertinya dia tidak mampu mengatasinya sendiri, maka kita merasa terpanggil untuk membantunya. Karena itu, Paman, tawaran ini sama sekali bukan perintah. Kami hanya ingin bantuanmu dan sedikit pengertianmu. Tolonglah kami, Paman. Bantulah kami mengatasi Ayu Wandira. Soal apakah kalian bisa menjadi pasangan yang serasi ataukah tidak, itu adalah soal nanti.
Yang penting kau bersedia. Itu saja. Paman, lupakan siapa diri kami. Jangan seperti menghadapi dua orang junjungan. Dua orang yang perlu kau taati perintah-perintahnya. Jangan, Paman. Paman bebas memilih. Paman bebas menentukan keputusan Paman sendiri. Tapi kalau Paman ingin membantu kami, dan kalau Paman merasa iba kepada Ayu Wandira, Paman pasti akan menerima tawaran itu. Kembali Pranaya menundukkan wajahnya dalam-dalam ke lantai pondok. Suasana hening sesaat lamanya. Beberapa kali terdengar Pranaya mendesah perlahan. Dan akhirnya, pendekar tangguh yang selama ini menjadi pengawal pribadi Putri Raja Dewi itu pun berkata lirih. Kalau begitu, baiklah Tuan Putri. Hamba terima tawaran itu. Ingat, Paman, kau bebas memilih. Kami tidak bermaksud memojokkanmu ataupun memaksamu. Benar, Paman. Paman jangan takut mengatakan tidak, kalau memang tidak. Dan maaf, Paman, kalau kami terpaksa mencampuri urusan pribadi Paman. Ya, ini kami lakukan benar-benar karena terpaksa. Bagaimana, Paman? Kalau memang kau setuju, kami akan segera menemui Nini Ragarunting. Ayu Wandira sendiri belum tahu persoalan ini. Itulah Tuan Putri. Hamba yakin Ayu Wandira akan menolak. Dia pasti malu sekali jika harus berpasangan dengan hamba, prajurit yang sudah mulai tua ini. Paman jangan terlalu merendah. Paman belum terlalu tua. Aku kira kalian berdua bisa menjadi pasangan yang sangat serasi. Kalian mempunyai watak-watak yang baik. Ya, sekalipun keras, Ayu Wandira sebenarnya juga mempunyai watak yang baik. Iya, aku yakin Ayu Wandira bisa menjadi seorang istri yang tabah dan setia, Paman. Percayalah, kau pasti tidak akan menyesal nanti. Tuan Putri, sebenarnya hamba tidak pernah memikirkan soal-soal seperti ini, Tuan Putri. Tapi sekarang, Paman harus memikirkannya. Kalau kita bisa mengatasi persoalan Ayu Wandira, semuanya akan berjalan dengan baik. Dan kalian berdua bisa mengabdi kepada kelompok pendekar bunga putih secara lebih baik dan mantap. Ya, mudah-mudahan begitulah yang terjadi. Dinda Raja Dewi. Iya, Yunda. Bagaimana, Yunda? Sepertinya persoalan Paman Pranayam sudah selesai. Dia sudah setuju. Dan sekarang kita tinggal melanjutkan rencana ini. Kita harus segera menemui Nini Ragarunting dan membicarakannya. Setelah Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi pergi, Pranayam kembali membaringkan tubuhnya di atas ranjang bambu. Keningnya berkerut. Tiba-tiba dia gelisah lagi. Malu sekali rasanya aku. Belum pernah aku merasa malu dan serisih ini. Ya, bagaimana tidak? Aku tidak ingin disebut-sebut sebagai seorang laki-laki yang doyan daun muda. Sebutan yang mencicikan. Dan itu bisa saja terjadi. Aku bisa dikatakan tua-tua keladi. Makin tua, makin menjadi. Tapi belum tentu. Mudah-mudahan saja Ayu Wandira menolak dan aku akan bebas dari persoalan celaka ini. Ada-ada saja. Ya, memang. Tuan Putri Tunggadewi dan Raja Dewi mengatakan bahwa aku bebas memilih. Aku bebas mengambil keputusan. Tapi bagaimana aku bisa bebas? Aku hanyalah seorang abdi. Aku tidak mungkin sampai hati mengecewakan mereka, para junjunganku. Beginilah nasib seorang abdi. Tapi mudah-mudahan saja aku
aku tidak salah mengambil keputusan. Sementara itu, Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi malam itu juga langsung menemui Nini Ragarunting. Mereka bicara dengan hati-hati di ruangan belakang. Mereka tidak ingin Ayuwandira mendengar apa yang mereka bicarakan. Nini Ragarunting mengerutkan keningnya begitu Putri Tunggadewi selesai menjelaskan duduk persoalannya. Kami sudah membicarakan persoalan ini dengan Paman Pranayam, Nini. Dan sepertinya Paman Pranayam tidak keberatan. Benar, Nini. Sekarang tinggal Ayuwandira. Dan kami mohon Nini Sudi menyampaikan tawaran kami kepada Ayuwandira. Waduh, berat. Apakah bocah itu mau menerimanya? Apakah Nini yakin dia tidak akan menerimanya? Oh, ya, bukan begitu, Tuan Putri. Tapi saya takut dia menjadi salah paham. Nini bisa menjelaskannya secara gamblang. Jangan sampai Ayu salah paham. Kalau menurut Nini, bagaimana? Apakah Nini setuju Paman Pranayam berpasangan dengan Ayuwandira? Setuju. Saya setuju, Tuan Putri. Saya kenal baik Pranayam. Saya tahu siapa orang itu. Dia seorang pendekar yang tangguh. Dia seorang laki-laki yang baik. Dia bisa menjadi suami dan bapak yang baik, yang bertanggung jawab pada keluarganya. Wah, kalau saya pribadi setuju. Tapi ya, saya tidak yakin Ayu mau menerimanya. Itu saja. Apakah karena Paman Pranayam sudah tua? Begitu, Nini? Entahlah, Tuan Putri. Waduh, bocah itu susah. Mana dia mau dijodoh-jodohkan begini? Susah. Dia orangnya sangat keras, mudah tersinggung, hatinya mudah patah. Kalau hatinya sudah patah, waduh, semuanya bisa berantakan. Tentu saja Nini harus berhati-hati bicara dengannya. Dan Nini harus bisa membujuknya, memberikan pengertian-pengertian yang baik tentang pasangan suami istri Nini. Ya, memang Paman Pranayam sudah cukup tua usianya. Tapi kalau dia mampu menjadi seorang suami yang baik, apa salahnya? Kalau saya sendiri tidak keberatan, Tuan Putri. Saya malah senang kalau misalnya Ayu mau berpasangan dengan Pranayam. Waduh, saya bukan hanya senang, saya akan bahagia sekali. Oh, Ayu itu sudah seperti anak saya sendiri. Sudah seperti darah daging saya sendiri. Kalau dia sedang mengalami kesusahan seperti ini, saya pun tidak bisa tidur dengan nyenyak. Nini, apakah Ayu masih nampak murung? Waduh, Tuan Putri, dia kalau sudah kecewa susah disembuhkannya. Saya sudah berusaha membujuknya. Saya sudah memberinya nasihat banyak-banyak. Tapi begitulah, dia masih begitu-begitu saja. Makanya sedikit sekali. Tapi sekarang dia sudah tidur. Tadi saya datang ke ruangan biliknya. Dia sedang menulis syair. Sekarang sudah tidur. Kasihan bocah itu. Karena itu Nini, saya mohon bantuan Nini. Dekatilah Ayuwandira. Bantulah kami supaya rencana kami ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, mudah-mudahan saja Ayuwandira mau menerimanya. Ya, baiklah Tuan Putri. Saya akan mencoba menjelaskannya. Tapi maaf, saya harus mencari waktu yang baik. Sementara orang-orang ribut membicarakannya, Ayuwandira sendiri malah tidak tahu apa-apa. Di pagi yang cerah itu, Ayuwandira kembali berjalan mendaki lereng yang tinggi. Tangannya menggenggam segulung rontal. Dia sama sekali tidak tahu bahwa Nini Ragarunting membuntutinya. Ayuwandira berhenti di bawah pohon rindang. Untuk sesaat lamanya dia berdiri di situ. Pandangannya menerawang jauh ke depan. Dan wajahnya masih diselimuti mendung duka yang hitam. Apakah tidak sebaiknya
aku pergi dari lereng Gunung Lejar. Dulu tempat ini memang indah sekali. Tapi sekarang sudah berubah. Rasa-rasanya aku tidak tahan lagi. Kalau aku mau pergi kemana? Kasihan Putri Tunggadewi. Dia sangat baik padaku. Dan dia membutuhkan kehadiranku. Ayu Wandira duduk di atas akar pohon. Tangannya bergerak membentangkan gulungan rontal. Syair itu sudah beberapa kali dibacanya semalam. Tapi dia masih ingin membacanya sekali lagi. Jangan sembunyikan matahari hidupku, wahai dewa kegelapan. Enyahlah, kembalilah bersama angin jahat ke istanamu yang muram dan hitam. Biarkan pagi mengalir dengan bebas dan merdeka. Biarkan bunga nila saroya mekar dengan indahnya. Biarkan ku hirup udara harum mengisi rongga dada. Campakkan segala duka, oh Kasiti Suta putra bumi. Jangan tinggalkan aku berselimut duh kita sendiri. Bunyikan gamelan nirwana mengusir sepinya hati. Tabuk gendang, tiuplah sangkakala abadi. Nyanyikan kidung tentang ketentraman seperti yang sudah kau janjikan. Dan lihatlah, ku hapus air mataku yang bercucuran bagai hujan bulan mega. Air sungai Pralapa mengalir penuh keluh kesah. Di bawahnya dongeng-dongeng tua yang sudah kehilangan makna. Lihatlah, ku berenang perlahan-lahan sambil memikirkan tentang masa depan. Ku seberangi sungai kehidupan sendirian. Dan setelah kakiku menginjak tanah seberang, apakah perjalanan sudah rampung? Betapa bodohnya aku ini. Manusia akan terus berjalan sepanjang hayatnya. Pantai bahagia nampak samar-samar di kejauhan antara kepalsuan dan kenyataan. Oh, Nek. Kau membuatku kaget saja. Syair apa lagi, Ayu? Pasti masih sama. Syair tentang cinta kan? Aku tidak mau bicara lagi soal cinta, Nek. Aku sudah tidak percaya lagi pada cinta. Iya. Dulu aku juga begitu, Ayu. Karena gagal bercinta, akhirnya aku membencinya. Tapi setelah ku renung-renungkan berpuluh tahun lamanya, ternyata sikapku itu tidak bijaksana. Jika masih ada kesempatan, ada baiknya seorang gadis atau seorang perjaka saling jatuh cinta. Hidup ini tidak akan ada artinya tanpa cinta. Dan bukankah hidup ini ada juga karena cinta? Kalau Nenek masih terus bicara soal cinta, Ayu akan pergi. Jangan begitu. Sedikit-sedikit kok ngambek. Itu tidak baik, Ayu. Masih soal Cakradara. Sudahlah, Nek. Jangan bicara soal itu lagi. Ayu bosan. Ayu muak. Ayu benci. Cakradara itu tampan ya? Iya, dulu dia tampan. Tapi sekarang jelek. Seperti apa jeleknya? Seperti genderuwo atau seperti Bathara Kala? Seperti setan. Jangan begitu, Ayu. Kau tidak boleh membenci orang yang tidak mempunyai salah apa-apa kepadamu. Cakradara itu salah apa? Coba pikir, dia salah apa? Memang dia tidak salah apa-apa. Ayu yang salah. Mengapa Ayu mencintai orang itu? Dia kan sudah punya kekasih. Dia sudah punya Putri Tunggadewi,
seorang anak raja. Sudahlah Ayu. Jangan marah-marah terus. Ayo duduk. Nenek mau bicara denganmu. Duduk. Ayu Wandira baru saja selesai membaca syairnya di dalam hati. Pada saat itulah Nini Raga Runting datang dan menggodanya. Ayu tidak senang bicara soal cinta, apalagi soal Cakradara. Nini Raga Runting ikut maklum. Wanita tua itu tidak segera putus asa. Dia terus berusaha mendekati Ayu Wandira. Ayu, dulu ku kenal kau sebagai seorang bocah perempuan yang nakal. Nakal tapi lucu. Dan sekarang kau pun masih nakal dan lucu. Aku bukan bocah lagi, Nek. Usiaku hampir 20 tahun. 20 tahun. Dengan usia 20 tahun, seorang gadis, kukira sudah cukup matang untuk mempunyai suami. Tidak, aku tidak memikirkan lagi soal itu. Persetan dengan laki-laki. Hati-hati, Ayu. Separuh dari dunia ini milik lelaki, loh. Tidak, Nek. Seluruh dunia ini milikku sendiri. Duniaku adalah milikku. Laki-laki punya apa? Dia tidak punya apa-apa kecuali 2 potong kumis yang jelek. Lucu sekali. Apa katamu tadi? 2 potong kumis yang jelek. Sudah, Nek. Jangan bergurau. Jangan tertawa. Aku bukan seorang badut yang senang ditertawakan orang. Kalau Nenek tidak mempunyai keperluan apa-apa lagi, pergilah. Jangan ganggu aku. Biarkan aku sendiri di sini. Waduh. Kau mengusirku ya? Kau sudah tidak membutuhkan aku lagi. Soalnya Nenek menggoda terus. Aku menjadi kesal. Baiklah Ayu. Aku tidak akan menggodamu lagi. Sekarang duduklah. Nini Raga Runting mengambil tempat duduk di sebelah Ayu Wandira. Dia nampak ragu-ragu. Untuk sesaat lamanya dia belum mengatakan sepatah kata pun. Sementara angin pegunungan yang sejuk tak henti-hentinya bertiup menyapu lereng-lereng yang terjal. Ada apa, Nek? Kau ingin bicara soal apa? Sebenarnya aku kasihan melihat keadaanmu, Ayu. Sejak kecil kau hidup menderita. Kau kugendong ke sana kemari, kupapah berjalan tanpa tujuan yang pasti. Sejak kecil aku merawatmu seperti darah dagingku sendiri. Kasihan kau, Ayu. Nampaknya sampai sekarang dewa keberuntungan masih belum singgah di pangkuanmu. Kalau saja kau bisa kusuruh menjadi bocah lagi. Kalau kau menjadi bocah lagi, aku lebih mudah mengurusnya. Lebih mudah mengawasimu dan membuatmu gembira. Dulu kau gembira sekali hanya karena aku menangkap seekor capung berwarna biru. Kau sudah berteriak-teriak sambil melonjak-lonjak kegirangan. Tapi sekarang kau sudah menjadi seorang gadis remaja. Kau pasti tidak akan senang hanya karena aku menangkap seekor capung. Nek, mengapa kau tiba-tiba berpikir aneh seperti itu? Kau sendiri mengatakan bahwa setiap bocah akhirnya akan tumbuh menjadi dewasa. Iya, benar, Ayu. Setiap bocah akhirnya akan tumbuh menjadi manusia dewasa. Itu sudah merupakan kodrat kehidupan. Manusia tak mungkin kecil terus. Pohon-pohon saja tidak. Dulu dia kecil, lalu tumbuh semakin besar. Dan akhirnya menjelma menjadi sebuah pohon yang rindang dan siap menghasilkan buah. Nek, apa sebenarnya yang ingin kau bicarakan? Ayu, setiap orang boleh mengidam-idamkan sesuatu. Setiap orang boleh berangan-angan tentang sesuatu yang bagus, yang indah,
Tapi setiap orang juga harus tahu, harus sadar bahwa apa yang diidam-idamkan belum tentu akan menjadi sebuah kenyataan. Kadangkala kita harus menemui kegagalan. Kadangkala kita terpaksa menelan perasaan kecewa dan penyesalan. Kadang-kadang hidup ini berjalan tidak begitu mulus, Ayu. Kadang-kadang kita terjebak oleh anggapan-anggapan kita sendiri yang keliru. Kita menganggap sesuatu itu bagus, tapi ternyata jelek. Yang kita sangka jelek, ternyata malah bagus. Karena itu, Ayu, jangan takut gagal. Jangan takut menghadapi benturan-benturan. Kau tidak perlu susah hanya karena persoalan yang ditimbulkan oleh seorang laki-laki. Aku tahu apa yang ingin kau bicarakan, Nek. Aku sudah bisa menduganya. Dengar dulu, Ayu. Kau tidak perlu menduga apa-apa. Aku akan menjelaskannya secara gamblang. Orang tidak perlu putus asa hanya karena sekali saja terpeleset dan jatuh. Orang tidak perlu putus asa dan menganggap dunia ini buruk hanya karena sebuah kegagalan. Itu sikap yang tidak adil, tidak bijaksana. Justru seharusnya kegagalan itu bisa menjadi cambuk untuk membuatmu lebih dewasa. Kegagalan bisa menjadi guru yang baik. Kegagalan bisa membuat orang menjadi lebih arif. Benar tidak kata-kataku ini? Ya, mungkin juga ada benarnya, Nek. Tapi, bukankah kegagalan pasti ada sebabnya? Tentu saja ada sebabnya. Di dunia ini tak sesuatu pun terjadi tanpa sebab. Semua ada sebab. Ada sebab dan ada akibat. Itulah hukum alam. Hukum sebab akibat. Hukum serba dua. Tak ada asap tanpa api. Di balik terang pasti ada kegelapan. Nah, Ayu, kau kan masih cukup muda. Kau mempunyai wajah yang cantik. Otakmu cerdas. Kesempatan untuk meraih kebahagiaan masih terbentang luas. Laki-laki bukan hanya cakra darah. Jangan meletakkan segala-galanya di atas orang laki-laki. Jangan menyandarkan seluruh harapan hidupmu di atas orang laki-laki. Jangan mempersempit duniamu sendiri, Ayu. Tapi, Nek, kau sendiri dulu pernah mengatakan bahwa laki-laki dimanapun adanya, siapapun orangnya, sama saja. Aku masih belum melupakan kata-katamu itu, Nek. Ingatanmu memang cukup bagus. Tapi Ayu itu kan dulu. Dulu aku memang beranggapan seperti itu. Tapi ternyata anggapanku salah. Atau paling tidak belum tentu benar. Hanya karena usia tua, aku tidak bisa lagi memperbaiki kesalahanku itu. Kalau misalnya saja aku masih muda, tak sudi aku terus-menerus memikirkan laki-laki yang pernah membuat hidupku berantakan. Maaf, Nek. Apa sebenarnya maksudmu membicarakan semua ini? Kau pasti punya maksud-maksud tertentu, bukan? Begini, Ayu. Lebih baik kau segera melupakan cakra darah. Aku sudah melupakannya kok, Nek. Jangan berdusta. Tidak baik berdusta di depan orang tua. Sungguh, Nek. Aku sudah melupakannya. Laki-laki memang bukan hanya Tuan Cakradara saja. Masih banyak yang lain. Nah, itu bagus. Memang masih banyak laki-laki yang lain yang bisa kau harapkan, yang bisa kau jadikan tempat untuk menyandarkan diri. Misalnya saja, Ayu, bagaimana pendapatmu tentang pranayam? Maksudmu, Paman Pranayam? Iya. Kukira dia cukup tampan.
Dan aku yakin dia seorang laki-laki yang baik, yang jujur, setia, dan bisa bertanggung jawab. Nek, sekarang aku tahu maksud pembicaraanmu. Dengar dulu. Ini untuk kebaikanmu juga. Kami kasihan lihat keadaanmu. Kami ingin kau segera sembuh dan tidak lagi memikirkan cakradhara. Apa, Nek? Kami? Ya begini, Ayu. Kalau misalnya kau mau berpaling pada pranayam, aku yakin kau segera bisa melupakan cakradhara. Kau percaya tidak? Sebentar, Nek. Tadi kau mengatakan kami. Aku jadi tidak enak. Siapa yang kau maksudkan dengan kami? Sungguh, Ayu, aku akan senang sekali kalau kau mau berpasangan dengan pranayam. Percayalah, pranayam itu seorang laki-laki yang baik. Kalau misalnya saja aku masih muda, waduh, aku tidak akan berpikir 2 kali mendapatkan tawaran seperti ini. Kau belum menjawab pertanyaanku, Nek. Pasti ada orang yang merencanakan semua ini. Siapa orangnya, Nek? Siapa? Aku tahu. Kau tidak perlu mengatakannya padaku. Pasti Tuan Putri Tunggadewi. Tuan Putri bermaksud baik, Ayu. Kau jangan salah paham. Jadi Tuan Putri Tunggadewi ingin menjodohkan aku dengan Paman Pranayam. Begitu, Nek? Itu kan tawaran yang sangat baik dan bijak. Kau juga harus menanggapinya secara baik, Ayu. Maksud baik juga harus disambut dengan baik. Jadi, Nenek juga setuju kalau aku berpasangan dengan Paman Pranayam? Aduh, Ayu setuju. Tentu saja aku setuju sekali. Menurut pendapatku, kau sangat cocok berpasangan dengan si Pranayam itu. Tidak, Nek. Aku tidak mau. Ayu, coba dipikir dulu masak-masak. Coba direnung-renungkan dulu. Tidak usah. Untuk apa dipikir-pikir? Aku tidak mau menjadi pasangan seorang laki-laki yang sudah tua. Tunggu, Ayu. Pranayam itu belum terlalu tua. Coba dengar dulu. Tidak, Nek. Aku tidak mau. Aku tidak sudi diperlakukan seperti ini. Aduh, lalu bagaimana? Bagaimana nanti kalau Tuan Putri menanyakan soal ini padaku? Biar aku sendiri yang akan menjawabnya di depan Tuan Putri Tunggadewi. Karena tidak berhasil meyakinkan Ayu Wandira. Ayu Wandira sendiri sangat kesal. Dia tidak senang diperlakukan seperti itu. Dia tidak senang dijodoh-jodohkan dengan seorang laki-laki yang bukan pilihannya. Malam harinya, Putri Tunggadewi, Putri Raja Dewi, Nini Ragarunting dan Ayu Wandira duduk di serambi pondok. Ayu Wandira masih nampak kesal, sementara Putri Tunggadewi kelihatan tenang. Sedangkan Nini Ragarunting seperti orang kebingungan. Dia jadi serba salah. Apakah Nini Ragarunting sudah bicara denganmu? Sudah. Bagaimana menurut pendapatmu, Ayu? Coba jelaskan. Kami ingin tahu tanggapanmu. Ayu, terima saja tawaran kami. Semua orang tahu, Paman Pranayam itu seorang laki-laki yang baik. Kau pasti tidak akan kecewa di belakang hari nanti, Ayu. Maaf, Tuan Putri. Sebelum saya mengemukakan pendapat saya, lebih dulu saya ingin tahu. Sebenarnya, gagasan siapa soal tawar-menawar ini? Semula aku yang mempunyai gagasan itu, Ayu. Benar, Ayu. Dan karena gagasan itu kuanggap cukup baik, aku pun setuju. Demikian pula Nini Ragarunting. Bukankah begitu, Nini? Iya, benar Tuan Putri. Gagasan itu sepertinya cukup baik. Tapi kalau Ayu salah paham, jadinya ya bisa tidak baik. Kami percaya Ayu akan bisa menanggapi tawaran kami ini secara dewasa. Sayang sekali, Tuan Putri. Saya menyesal sekali. Mengapa Tuan Putri sampai mempunyai gagasan seperti itu? Ayo, Tuan Putri bermaksud baik padamu. Bermaksud baik? Bermaksud baik bagaimana, Nek? Baik untuk siapa? Apakah baik untuk Tuan Putri? Untuk Nenek Ragarunting? Apakah juga berarti baik untuk saya? Tenanglah, Ayu. Marilah kita pikirkan bersama-sama persoalan ini. Jangan terburu nafsu. Hindarilah salah paham di antara kita, Ayu. Maaf, Tuan Putri Tunggadewi. Seperti yang sudah saya katakan,
Saya menyesal sekali. Saya menyesal mengapa Tuan Putri mempunyai gagasan seperti itu. Gagasan yang menurut pendapat saya gagasan gila. Bagaimana tidak? Bagaimana saya harus berpasangan dengan Paman Pranayam, seorang laki-laki yang pantas menjadi bapak saya? Maaf Tuan Putri. Bukan berarti saya tidak menghormati maksud baik Tuan Putri berdua. Tapi saya sungguh-sungguh tidak mengerti. Apakah diri saya ini sudah begitu hina, begitu rendah, karena saya berasal dari orang sudra, sehingga Tuan Putri sampai hati merencanakan semua ini. Saya benar-benar tidak mengerti. Ayu, kau jangan salah paham. Kau jangan salah mengerti. Kami sama sekali tidak bermaksud merendahkanmu. Tapi buktinya, kenyataannya, saya tidak bisa menerimanya. Maaf Tuan Putri, saya memang orang hina. Tapi sekalipun orang hina, saya tidak senang dijodoh-jodohkan. Dan Tuan Putri berdua tidak usah terlalu jauh mencampuri urusan pribadi saya. Ayu, ketahuilah, kami semua yang ada di sini bermaksud menolongmu. Kami tidak sampai hati melihat keadaanmu, Ayu. Tuan Putri, saya ini ada apa? Saya kan tidak ada apa-apa. Tuan Putri tidak usah takut. Saya akan segera melupakan Tuan Cakradara. Saya sudah merelakannya. Saya berkata dengan segenap hati saya sudah merelakan Tuan Cakradara. Karena memang dia bukan menjadi milik saya. Dia sudah menjadi milik Tuan Putri Tunggadewi. Ya, memang. Pikiran saya sedang kalut. Hati saya sedang sakit. Terima kasih kalau Tuan Putri bermaksud menolong saya. Tapi jangan seperti ini caranya. Saya benar-benar tidak suka. Saya tersinggung. Ayu Wandira. Ayu Wandira tidak menggubris teriakan Putri Tunggadewi. Dia langsung melompat ke dalam dan menutup pintu ruangan biliknya rapat-rapat. Putri Tunggadewi mendesah perlahan, dan Nini Ragarunting kelihatan semakin kebingungan. Ya, kita sudah berusaha. Kita sudah berusaha untuk menolongnya. Yunda Tunggadewi, kelihatannya Ayu benar-benar tersinggung. Ya, mungkin benar apa yang dikatakan Ayu. Kita terlalu jauh mencampuri urusan pribadinya. Bagaimana Nini Ragarunting? Ayu Wandira tersinggung. Dia merasa dihinakan. Gadis itu buru-buru melangkah ke ruangan biliknya. Dia sama sekali tidak memperdulikan teriakan Putri Tunggadewi. Pintu ruangan bilik tertutup rapat. Dinda Raja Dewi. Iya, Yunda. Ternyata rencana kita gagal. Maksud baik kita tidak diterima Ayu. Iya. Nampaknya Ayu benar-benar tersinggung, Yunda. Tapi barangkali memang benar. Kita terlalu jauh mencampuri urusan pribadinya. Saya sudah mengatakan apa pada Tuan Putri. Memang begitulah Ayu Wandira. Kadangkala saya sendiri sulit mengerti apa maunya. Lalu bagaimana sekarang, Nini? Sudahlah Tuan Putri. Biarlah saya yang akan mendekati bocah itu. Tuan Putri berdua tenang-tenang saja. Mudah-mudahan saya berhasil melunakkan hatinya. Ayu Wandira duduk di tepi ranjang. Wajahnya masih merah. Pandangan matanya memancarkan rasa tidak terima. Wah, apa hak mereka mencampuri urusan pribadiku? Apa karena mereka merasa menjadi putri-putri bangsawan sehingga bebas mencampuri urusan pribadi orang? Tidak bisa begitu. Aku tidak senang diperlakukan seperti ini. Apa itu? Gagasan apa itu? Menjodoh-jodohkan orang seenaknya saja. Mereka pikir aku ini kerbau yang bisa dengan mudah dituntun dan dikawinkan dengan lawan jenisnya. Wih, aku tidak sudi dipasang-pasangan seperti binatang. Apalagi dengan Pranayam. Bagaimana aku bisa menyukai laki-laki tua seperti Pranayam? Aku benar-benar merasa terhina.
Mau apa, Nenek? Mau membujuk-bujuk Ayu lagi? Sudahlah, Nek. Ayu tidak mungkin menerima gagasan gila itu. Bocah liar. Jangan begitu, Ayu. Kau harus menghargai mereka. Kau harus berlaku hormat di depan Tuan Putri Tunggadewi. Aku kurang hormat bagaimana, Nek? Bahkan selama ini, aku mengagumi Tuan Putri Tunggadewi sebagai seorang wanita yang hebat. Tapi kalau tiba-tiba dia mempunyai gagasan gila, apakah aku harus menerimanya begitu saja? Tidak, Nek. Aku tidak sudi dipasang-pasangkan seperti binatang. Aku tidak sudi dijodoh-jodohkan begitu. Kalau aku mau, aku bisa mencari sendiri pasanganku. Sekalipun aku berasal dari kalangan sudra, aku masih mempunyai harga diri. Iya. Kau benar, Ayu. Setiap orang harus memiliki harga diri. Kalau kita sudah tidak menghargai diri kita sendiri, bagaimana dengan orang lain? Sudahlah, Nek. Sudah. Aku bosan bicara soal ini. Aku jijik. Ayu, jangan begitu. Aku dulu pernah berkata apa padamu? Hargailah maksud baik orang. Sekalipun kau tidak setuju, tapi jangan marah-marah begini. Bagaimanapun juga Tuan Putri bermaksud baik padamu. Itulah yang terpenting. Apakah kau akan setuju ataukah tidak, itu soal lain lagi. Itu terserah padamu. Kau juga mempunyai hak untuk menentukan sikap. Aku tidak habis mengerti, Nek. Mengapa mereka sampai hati menjodohkan aku dengan Paman Pranayam? Mereka sebenarnya kasihan padamu, Ayu. Mereka ingin berbuat sesuatu yang baik untukmu. Aku tidak bisa menganggap gagasan itu sebagai sesuatu yang baik. Tuan Putri Tunggadewi ingin menolongmu. Aku tidak membutuhkan pertolongan semacam itu. Aku bisa mengatasi kesulitanku sendiri. Mereka pikir aku ini seorang bocah. Mereka pikir aku tidak mempunyai keberanian menghadapi kesulitan. Aku jadi sebel. Kalau saja mereka bukan putri-putri kerajaan yang kusegani dan kuhormati, barangkali aku sudah menantangnya bertarung. Waduh, jangan sampai begitu, Ayu. Sudahlah, aku datang kemari tidak bermaksud membujukmu. Aku sendiri sebenarnya juga kurang yakin. Kau pasti tidak akan menerima tawaran ini. Nah, ternyata benar bukan? Tapi sudahlah, kau tidak usah khawatir. Tiba-tiba Ayu Wandira tersenyum. Dia memang sangat menyayangi Nini Ragarunting. Dia sayang pada wanita tua itu, seperti dia sayang pada orang tuanya sendiri. Nini Ragarunting terkejut ketika Ayu Wandira membisikkan sesuatu ke telinganya. Apa katamu? Anu, Nek. Entahlah. Tiba-tiba aku mempunyai pikiran lain. Tapi, apa benar kau setuju kalau aku berpasangan dengan Pranayam? Tunggu dulu. Kau jangan main-main ya. Kalau memang kau tidak setuju, kau berhak menolak. Tapi jangan main-main. Aku bersungguh-sungguh, Nek. Aku ingin tahu. Apakah Nenek senang kalau aku berpasangan dengan Pranayam? Senang sekali. Tentu saja aku senang, Ayu. Kalau kau mau menjadi pasangan si Pranayam itu, ya percayalah, kau pasti akan bahagia. Tapi sudahlah, Ayu. Kau tidak perlu terpengaruh perkataanku. Kau pasti mempunyai pertimbangan sendiri. Begini, Nek. Aku mau menerima tawaran itu. Tapi tentu saja dengan syarat. Sudahlah, lebih baik kau tidur, jangan bergurau. Aku tidak bergurau, Nek. Jika Paman Pranayam sanggup memenuhi persyaratanku, dia boleh mengambilku menjadi istri. Kau ini ngomong apa? Sudahlah. Katakan, Nek. Katakan pada Tuan Putri Tunggadewi dan Raja Dewi. Katakan bahwa aku bersedia menerima tawaran mereka. Tapi dengan satu syarat. Kau tidak main-main? Kau bersungguh-sungguh, Ayu? Awas loh. Kalau Nenek tidak percaya, ya sudah. Lebih baik aku tidur. Sudah, Nek. Aku mau tidur. Aku ngantuk sekali. Tunggu dulu, tunggu. Jadi benar kau merubah sikapmu.
benar kau mau menerima tawaran Tuan Putri? Dengan syarat. Apa syaratnya? Pranayam harus mampu mengalahkan aku dalam sebuah pertarungan. Oh, Tuan Putri belum tidur. Belum, Nini. Ada apa? Tuan Putri, Ayu. Ada apa dengan Ayu, Nini? Ayo, Nini, duduklah. Coba bicaralah dengan baik. Ada apa dengan Ayu? Bocah itu memang edan, bocah gemblung. Kadangkala saya jengkel melihat tingkah lakunya, Tuan Putri. Tapi sebenarnya dia itu anak yang baik. Ada apa, Nini? Coba ceritakan dengan jelas. Tuan Putri, baru saja saya berusaha melunakkan hatinya. Dan tiba-tiba saja dia merubah pendiriannya. Katanya dia bersedia menerima tawaran Tuan Putri. Apa, Nini? Dia mau menerima tawaran itu? Kalau memang begitu, aku senang sekali mendengarnya. Kita bisa segera menghubungi Paman Pranayam. Tunggu dulu, Tuan Putri. Masih ada buntutnya. Nah, buntutnya ini yang menjengkelkan. Saya sendiri tidak tahu apa maksud bocah itu. Barangkali dia mengajukan syarat, Nini. Apa benar begitu? Iya, benar, Tuan Putri Raja Dewi. Dia mau menerima tawaran itu asal syaratnya dipenuhi. Apa syaratnya, Nini? Waduh, syaratnya ini yang berat. Apa kira-kira Pranayam bisa memenuhinya? Gila, bocah itu benar-benar sudah gila. Begini, Tuan Putri. Ayu bersedia menjadi pasangan Pranayam. Asal Pranayam sanggup mengalahkannya dalam sebuah pertarungan. Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi terkejut. Nini Ragarunting mengeluarkan selembar rontal dari lipatan pakaiannya yang lusuh. Kemudian menyerahkannya kepada Putri Tunggadewi. Siapa yang menulis surat ini, Nini? Siapa lagi, Tuan Putri? Oh, dia, bocah gemblung itu. Maaf, Tuan Putri. Saya tiba-tiba berubah pendirian. Saya bersedia menerima tawaran Tuan Putri. Tapi tentu saja ada syaratnya. Kalau Pranayam ingin mengambil Ayu Wandira sebagai istri, dia lebih dulu harus bekerja keras. Saya tantang Pranayam bertarung. Dan saya sudah menemukan tempat yang sesuai. Besok malam, saya tunggu di sana. Di atas lereng yang tinggi. Kalau Pranayam tidak mau datang, artinya dia berwatak pengecut. Dan saya tidak sudi mempunyai seorang suami pengecut. Bagaimana menurut pendapatmu, Nini Ragarunting? Ya, itulah, Tuan Putri. Saya tidak begitu yakin Pranayam bisa mengalahkan Ayu. Kemampuan bocah itu sekarang sudah tinggi. Bahkan saya sendiri kerepotan menandingi jurus-jurusnya. Tapi Nini, Paman Pranayam pasti akan menerima tantangan itu. Saya masih meragukan maksud baik Ayu, Nini. Isi suratnya masih menunjukkan rasa kesal dan marah. Benar, Tuan Putri. Saya kira bocah itu hanya ingin berbuat ugal-ugalan saja. Tapi katanya dia bersungguh-sungguh. Kalau memang Pranayam sanggup menundukkannya, katanya dia tidak akan ingkar janji. Ya, sekarang terserah Tuan Putri saja. Jangan-jangan Ayu hanya ingin menolak tawaran ini secara halus. Itulah sebabnya dia mengajukan syarat yang aneh-aneh seperti ini, Nini. Tapi Yunda, syarat itu cukup masuk akal juga. Barangkali dia menginginkan seorang laki-laki yang tangguh, yang perkasa, yang sanggup melindunginya dari ancaman bahaya. Baiklah. Sekarang begini saja, Nini. Biarlah saya membicarakan soal ini dengan Paman Pranayam. Sebentar, Tuan Putri. Kalau nanti Pranayam menyanggupi syarat itu, saya ingin bicara lebih dulu dengannya. Pagi harinya, Ayu Wandira bangun dan bergegas meninggalkan pondok. Dia berhenti di suatu tempat yang sepi. Saat berikutnya,
gadis itu mulai berlatih jurus-jurus emban gendong momongan. Ayo Pranayam, ayo kita bertarung. Lihat jurus-jurusku ini. Jika sampai lengah, kau akan binasa di tanganku. Hait, hop, hait, Mana mungkin Pranayam bisa mengalahkan aku? Jangan-jangan dia malah tidak berani datang memenuhi tantanganku. Tuan Putri Tunggadewi. Dia nanti akan segera tahu siapa Ayuandira. Aku bukan gadis sembarangan yang mudah dilecehkan, mudah direndahkan. Mereka nanti akan melihat sepak terjangku. Mereka akan melihat bagaimana aku menghajar Pranayam, si tua bangka itu. Hait, hop, hait, hiat! Bagaimana, Paman? Kau sanggup memenuhi syarat itu? Kalau Paman benar-benar ingin memperistri Ayuandira, Paman harus memenuhi tantangan itu, Paman. Tuan Putri, sebenarnya saya malu. Saya sama sekali tidak menginginkan pertarungan semacam ini. Tapi karena persoalannya sekarang menyangkut harga diri. Baiklah, saya terima tantangan itu. Mudah-mudahan saya dapat memenuhi syarat yang diajukan Ayuandira. Apakah kira-kira kau bisa menandinginya, Paman? Kita semua tahu, Ayuandira mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi. Ya, saya tidak dapat meramal nasib saya sendiri, Tuan Putri. Saya hanya bisa berjanji bahwa saya akan berusaha dengan sebaik-baiknya. Baiklah, terima kasih atas kesanggupanmu, Paman. Sekarang, marilah kita temui Nini Ragarunting. Nini, ternyata Paman Pranayam sanggup memenuhi syarat yang diajukan Ayuandira. Dia menyambut dengan hangat tantangan itu. Tapi Nini harus membantu kami. Nini pasti tahu sejauh mana kepandaian yang dimiliki Ayuandira. Itulah Tuan Putri. Itulah yang sedang saya pikirkan sekarang ini. Bagaimana caranya supaya Pranayam bisa mengalahkan Ayu. Tapi, waduh, sepertinya sulit sekali. Sekarang ini kepandaian Ayu sudah hampir mencapai tingkat yang paling tinggi. Apalagi kalau dia menggunakan jurus emban gendong momongan. Waduh, saya kira sulit untuk mengalahkannya. Malah kalau Pranayam lengah, dia bisa bertekuk lutut di depan bocah gemblung itu. Lalu bagaimana, Nini? Kita semua sangat mengharapkan pertolongan Nini Ragarunting. Begini saja, nanti setelah matahari tenggelam, saya ingin menjajal kemampuan Pranayam. Saya ingin menjajaki sejauh mana kemampuan ilmu kanuragan yang dimilikinya. Bagaimana Pranayam? Kau bersedia? Kau tidak keberatan kalau aku menjajal ilmumu? Mengapa saya harus keberatan ini? Saya justru merasa berterima kasih sekali setelah berlatih dengan Nini Ragarunting. Sedikit banyak saya akan tahu bagaimana caranya menghadapi Ayuandira. Nah, kalau begitu semuanya sudah beres. Kita tunggu saja sampai nanti malam. Hei, lihat Yunda. Itu Kakang Cakradara dan Kakang Kudamerta datang. Ternyata Pranayam menyanggupi syarat yang diajukan Ayuandira. Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi nampak lega. Pada saat mereka sedang berbicara di halaman pondok, Cakradara dan Kudamerta datang berlari-lari. Ada apa, Kakang Cakradara? Sepertinya baru saja ada pertemuan penting di sini. Kakang Cakradara, Paman Pranayam sudah menyanggupi syarat yang diajukan oleh Ayuandira. Benar begitu, Paman. Awas, sekalipun seorang gadis, Ayuandira mempunyai kemampuan kanuragan yang tinggi. Jangan sampai kalah, Paman. Jangan membuat malu kami semua. Saya akan berusaha dengan sebaik-baiknya, Tuan Kudamerta. Mudah-mudahan saja apa yang saya lakukan nanti tidak akan mengecewakan. Kau harus banyak berlatih dulu, Paman. Tadi aku melihat Ayuandira berlatih di sana, di lereng yang tinggi itu. Dia berlatih sendirian saja. Bocah itu benar-benar sudah gemblung, tapi lucu.
bocah itu memang lucu sekali. Sejak dulu, sejak dia masih kecil, dia lucu. Bahkan dia lucu sampai sekarang. Iya. Maaf Tuan Putri, saya lupa. Tapi saya memang sering kali tidak tahan kalau melihat tingkah laku si Ayu Wandira itu. Saya kira cukup, Nini. Dan kau, Paman Pranayam, kau boleh bersiap-siap sekarang. Dan nanti setelah matahari tenggelam, kau harus berlatih dengan Nini Raga Runting. Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi masuk ke ruangan pondoknya. Demikian pula Cakradara dan Kudamerta. Sementara itu, Pranayam melangkah perlahan-lahan ke halaman belakang pondok. Tiba-tiba dia ingin tahu apa yang dilakukan Ayu Wandira. Pranayam melompat ke atas gundukan tanah yang tinggi, dan tubuhnya segera lenyap di balik pohon-pohon liar. Ayu, ada-ada saja bocah itu. Tapi aku tidak bisa mengembalikan tantangan ini. Bagaimanapun juga, aku harus melayaninya. Gila. Ayu benar-benar gila. Pertarungan macam apa ini? Menang ataupun kalah, sama-sama memalukannya. Kalau aku menang, orang-orang pasti akan mengatakan bahwa aku memang ingin mengawini Ayu. Tapi kalau aku kalah, lebih memalukan lagi. Repot. Memang serba repot. Oh, itu dia. Dia sedang sibuk berlatih sendirian. Coba aku ingin melihat lebih dekat. Pranayam melangkah perlahan-lahan di sela pohon-pohon liar. Dia terus melangkah mendekati Ayu Wandira yang sedang berlatih ilmu kanuragan. Selanjutnya Pranayam mengintip di balik sebuah pohon liar yang banyak bercabang. Dia tersenyum melihat gadis itu berlompatan ke sana kemari. Mampus kau Pranayam! Rasa-rasanya tanganku sudah gatal. Pranayam, akan kubuat kau bertekuk lutut, biar dia malu. Dan Putri Tunggadewi, dia akan segera tahu siapa itu Ayu Wandira. Bagus. Bagus sekali, Ayu. Hei, apa yang kau lakukan di situ? Ayo pergi. Jurus-jurusmu bagus sekali, Ayu. Jurus-jurusmu indah. Dan gerakanmu sangat cepat, tapi indah dan berirama. Awas kau. Awas kalau kau tidak berani datang nanti malam. Iya, tentu saja. Aku tidak mempunyai halangan. Aku pasti akan datang. Ayo pergi. Jangan ganggu aku. Kau sekarang menjadi musuhku. Nanti malam kita akan bertarung. Tua bangka. Kau pikir kau bisa mengalahkan aku ya? Ayu, aku memang sudah tua. Apakah kau tidak bisa melakukan sopan sedikit kepada orang tua? Aku tidak perlu bersopan santun di depan musuh besarku. Kau musuhku, Pranayam. Dan kalau kau menginginkan aku menjadi istrimu, kau akan menjadi musuhku selama-lamanya. Ayu, rupanya kau belum mengerti. Sebenarnya aku tidak pernah menginginkanmu menjadi istriku. Aku cukup tahu diri. Aku sudah tua. Sedangkan kau seorang gadis remaja. Kalau kau tidak menginginkan aku menjadi istrimu, mengapa kau terima tawaran Putri Tunggadewi? Aku seorang abdi, Ayu. Aku harus menerima tawaran itu. Aku harus menghormati dan menghargai junjunganku. Kau kan bisa menolaknya. Dasar laki-laki doyan daun muda. Kau pikir aku sudi menjadi istrimu, Pranayam? Aku seorang abdi, Ayu. Di samping itu aku juga seorang prajurit. Tugasku adalah mengemban perintah junjungan. Sekalipun perintah itu berat dan tidak masuk akal,
Aku tidak bisa menolaknya. Mengapa tidak bisa? Karena memang sudah seperti itulah aturan permainannya. Seorang prajurit, seorang abdi, seorang pegawai, seorang bawahan tidak boleh menolak perintah atasan. Kalau begitu, apa senangnya menjadi abdi, menjadi prajurit? Tapi sudahlah Pranayam, aku tahu isi hatimu. Kau pasti sama dengan laki-laki yang lain yang pernah kutemui di sepanjang perjalananku. Semua laki-laki buaya. Ayu, kau boleh percaya boleh tidak, tapi aku sudah mengatakan apa adanya. Aku tidak pernah mempunyai keinginan mengambilmu menjadi istri. Ini semua kulakukan karena amanat atau perintah Tuan Putri Tunggadewi dan Tuan Putri Raja Dewi. Lalu, mau apa kau datang kemari? Pergilah, jangan ganggu aku. Nanti malam kita bertemu di lereng gunung yang tinggi itu. Apa kau sudah tidak sabar lagi? Apa kau ingin bertarung sekarang? Ayo. Semula aku tidak ingin memenuhi syaratmu. Aku tidak ingin bertarung denganmu. Dan kalau masih bisa, sebenarnya aku ingin pertarungan ini dibatalkan saja. Artinya kau menyerah padaku? Ya, aku lebih senang pertarungan ini dibatalkan. Kau tidak perlu takut. Kalau kau tidak suka padaku, tidak apa. Biarlah nanti aku akan membicarakannya pada Tuan Putri Tunggadewi. Sudahlah Pranayam, jangan bicara panjang lebar. Aku muak, aku jijik mendengar suaramu. Ayo pergi. Kau boleh tidak datang nanti malam. Tapi kalau kau tidak datang, berarti kau menyerah. Dan keinginanmu memperistri Ayu Wandira hanya tinggal angan-angan belaka. Hai, bagaimana Pranayam? Kau sudah siap berlatih? Saya siap, Nini. Nah, dengar baik-baik. Jika nanti kau berhadapan dengan Ayu Wandira, kau harus berhati-hati sekali. Terutama jika bocah itu menggunakan jurus-jurus emban gendong momongan. Kau jangan terpancing melihat gerakan-gerakannya yang indah dan sepertinya lamban. Sebab dalam waktu singkat, gerakan itu bisa berubah cepat bagaikan kilat. Nah, jika sampai kau lengah, ujung selendangnya akan membuatmu sempoyongan. Saya pernah melihat Ayu menggunakan jurus-jurus itu, Nini. Jurus-jurus itu memang sangat indah. Tapi saya dapat melihat bahayanya, Nini. Tuan Putri pernah mengatakan bahwa kau mempunyai ilmu pernapasan. Apa benar demikian? Benar, Nini. Saya mewarisi ilmu itu dari orang tua laki-laki saya. Itulah sebabnya saya dinamakan Pranayam. Pranayam artinya tarikan napas. Bagus, bagus. Barangkali ilmu pernapasan itu nanti akan banyak membantumu melayani sepak terjang bocah bandel itu. Coba sekarang aku ingin tahu apa saja yang kau miliki, Pranayam. Bersiaplah. Bagus, bagus. Gerakanmu sudah cukup bagus, Pranayam. Dan perasaanmu juga peka. Sekarang berhati-hatilah, karena senjata yang dimiliki bocah itu adalah jurus emban gendong momongan. Maka sekarang aku akan memperlihatkannya kepadamu. Awas Pranayam, anggap saja ini bukan latihan. Anggap saja aku Ayu Wandira. Nini Raga Runting segera menyergap dengan selendang kuningnya yang ampuh. Pranayam terpaksa berlompatan ke sana kemari. Nini Raga Runting terus memburu. Ujung selendangnya menyambar kiri kanan, bagaikan kepala seekor ular berbisa mencari mangsa. Pranayam merasa kerepotan. Suatu saat dia lengah. Nini Raga Runting menerkam. Ujung selendang kuning menggeletar, menghantam dada Pranayam. Kau tidak apa-apa, Pranayam.
tidak apa-apa. Aku masih bisa melanjutkan latihan ini. Iya. Kukira sudah cukup pranayam. Ya. Berat sekali. Aku tidak yakin kau bisa mengimbangi jurus-jurus bocah gemblung itu. Apakah Ayu Wandira mempunyai kecepatan yang sama dengan ini? Iya, kecepatannya sudah mendekati sempurna. Karena itu pranayam, kukira kau tidak akan bisa bertahan lebih dari 30 jurus. Maksudku, kalau Ayu sudah menggunakan jurus-jurus emban gendong momongan. Tapi saya tidak akan menyerah begitu saja, Nini. Bukan karena saya ingin mengambil Ayu menjadi istri. Tapi ya, persoalannya sekarang sudah lain. Saya harus menjaga harga diri saya dengan sebaik-baiknya. Saya tidak ingin membuat Tuan Putri Tunggadewi kecewa. Dan saya juga tidak ingin dipermalukan orang di depan beliau. Begini saja pranayam. Kalau nanti Ayu mengeluarkan jurus emban gendong momongan, sebaiknya kau hindari dia. Jaga jangan sampai terjadi benturan. Iya. Nah, kukira itulah cara yang terbaik untuk mempertahankan diri. Sebab ingat, pranayam, untuk merobohkan Ayu Wandira, jelas itu tidak mungkin. Tapi kalau kau bisa mempertahankan diri selama mungkin, bukankah itu sudah cukup baik? Pranayam manggut-manggut mendengar nasihat Nini Ragarunting. Pada saat itulah, nampak Putri Tunggadewi, Putri Raja Dewi, Cakradara dan Kudamerta melangkah perlahan-lahan menghampiri mereka. Bagaimana, Paman? Apa kau sudah berlatih bersama Nini Ragarunting? Sudah, Tuan Putri. Bagus. Bagaimana menurut Nini? Apakah kemampuan Paman sudah cukup untuk bisa mengimbangi jurus-jurus Ayu Wandira, Nini? Maaf, Tuan Putri Raja Dewi. Saya tidak berani meramalkan. Tapi kalau pranayam cukup cerdik, artinya dia tidak lengah dan terpancing gerakan lawan, dia akan mampu bertahan lebih lama. Apa? Bertahan? Jadi menurut Nini, Paman Pranayam hanya mampu bertahan? Ya, begitu? Begitulah Tuan Putri. Menurut pendapat saya, sulit bagi pranayam untuk bisa mengalahkan Ayu Wandira. Bagaimana ya? Menurut Paman sendiri, bagaimana? Maaf, Tuan Putri. Saya hanya bisa berusaha. Sekalipun saya tidak dapat merobohkan Ayu Wandira, tapi saya masih berharap dia pun tidak bisa merobohkan saya. Bagaimana Kakang Cakradara, adik Kudamerta? Kami tidak melihat Ayu di ruangan biliknya. Barangkali dia sudah lebih dulu pergi ke lereng di atas sana. Iya, sebaiknya kita segera berangkat ke lereng atas. Mungkin Ayu Wandira sudah menunggu di... Mendaki lereng yang cukup terjal, Cakradara dan Kudamerta berjalan di belakang mereka. Sedangkan Pranayam serta Nini Ragarunting berjalan paling belakang. Tak lama kemudian, mereka pun sampai di tempat yang dituju. Mereka segera melihat seorang gadis duduk di atas sebongkah batu di bawah pohon rindang. Ayu Wandira segera berdiri ketika melihat orang-orang sudah datang. Mengapa kalian lama sekali datangnya? Aku kesal menunggu di sini. Lihatlah, banyak sekali nyamuk. Kukira kalian tidak datang. Sabar, Ayu. Kau pasti tahu bahwa kami harus mengadakan persiapan secara baik. Mana itu Pranayam? Suruh dia maju kemari. Aku sudah tidak sabar lagi. Ayu Wandira terus bersungut-sungut. Gadis itu nampak kesal karena rupanya dia sudah terlalu lama menunggu. Sementara Pranayam kelihatan tenang-tenang saja. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Ayu Wandira dan Pranayam jadi bertarung? Dan bagaimana akhir dari pertarungan itu? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.